Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Rahasia Blogger. Kali ini gua mau ngebahas materi yang sebenarnya banyak banget nih orang yang nanya kalau gue lihat di grup Facebook atau di mana ya. Masalah pengindeksan ini nih. Jadi beberapa waktu lalu itu Google menutup servis pengindeksan manual. Biasanya kan di webmaster tuh kita bisa ngindeks secara manual ya. Jadi misalnya habis buat artikel langsung bisa diindeks manual. Pasti teman-teman juga udah pada tahu nih masalah ini nih. Indeks manual ini penting banget sih sebenarnya kalau buat gue pribadi, apalagi buat blog-blog baru gitu yang masih belum familiar dah sama indeks ini. Penting banget nih, request indeks ini nih hilang nih. Biasanya kalau kita paste URL di sini langsung muncul nih nongol request indexing, kan keterangannya take action temporarily disable. Nah, menurut yang gua teliti di twitternya Google langsung, Twitter resminya webmaster ya, dia itu bilang intinya sih lagi ada perbaikan servis. Ini kejadian kalau nggak salah sih udah sekitar dari awal Oktober atau iya awal Oktober ya kalau nggak salah nih, masalah nggak pengindeksan dihilangin nih. Tapi sebelum itu juga sebenarnya kejadian tuh kayak misalnya indeks hilang-hilangan dan ada masalah dengan canonical ya kalau waktu itu tuh kejadiannya. Cuma ini sih yang paling krusial menurut gue sih. Sayang banget nih request indexing ini nih. Oke, nah jadi sebenarnya tanpa request indexing Google sendiri itu nggak apa ya, nggak ngerekomendasiin kalau kita indeks manual kecuali ada hal yang penting gitu. Sebenarnya boleh sah aja pakai request indexing ini, cuma setelah lo submit sitemap itu sebenarnya nanti bakal ke indeks sendiri kok gitu, cuma tunggu waktu aja gitu. Kalau pakai sitemap ini kan butuh waktu beberapa hari ya, cuma kalau pakai request indexing tadi itu hitungan menit lah, 1-2 menit juga langsung ke indeks, biasanya sih begitu ya. Nah, makanya banyak sekarang blogger-blogger yang frustasi nih, banyak apa ya yang kehilangan semangat nulis gara-gara masalah ini nih, karena lama ke indeks itu, ke indeks aja lama, gimana ngerankingnya kan gitu. Oke, dibalik semua itu sih sebenarnya kita jadi dituntut sabar ya bagi blogger ya. Wajar lah kalau baru 1-2 tahun ngeblog itu terus ngeluh-ngeluh kayak gini. Gimana yang blogger dulu itu, gue sendiri dulu boro-boro ngerti webmaster kan. Misalnya contoh pas 2004 lah gue pertama main blog ini nih pakai free webs dulu, 2003-2004 gue lupa. Gue nebeng pakai web 2.0 nya dia tuh di halaman dia. Itu gimana ya, buat tampil di indeks aja tuh lama waktunya gitu, bisa 2 minggu sampai sebulanan kali baru nongol. Makanya kalau sekarang sih beruntung nih ada submit URL. Dulu juga versi webmaster yang lama bisa langsung submit sih enak banget menurut gue ya. Tapi di balik kesusahannya itu sebenarnya banyak solusi loh biar bisa indeks cepat. Bahkan belakangan nih ya, daripada dulu nih, kalau submit sitemap aja nih gue baru percobaan sekitar Januari itu sebenarnya pas mulai covid tuh agak susah tuh indeks tuh. Kalau yang gue lihat ya bukan malah susah, apa banyak yang hilang-hilangan kecuali blog-blog lama ya. Buat blog baru gue build blog tuh, misalnya gue minta submit tadi deh request indexing, itu bisa 1 atau 2 hari baru ke indeks ya, agak lama gitu, nggak kayak biasanya. Nah, akhirnya gue pasrah aja sih kayak gitu. Gue tetap request indexing dan terserah Google kapan mau dia indeksnya, intinya gitulah. Nah, pertama kalau yang sekarang nih kenapa postingan kita susah ke indeks, kita mesti tahu dulu nih penyebabnya ya. Pertama gara-gara diblokir robot. Ini bisa jadi nih
sebelumnya juga gue udah buat video masalah robot TXT ini. Jadi kemungkinan di robot ini ada yang kita blokir nih, misalnya ada satu artikel atau halaman yang kita blokir sehingga nggak bisa keindeks oleh webmaster. Kan robot itu kan kayak inilah apa, semacam kayak pagernya lah dia, bukan pagar siapa ya, papan petunjuk mana yang butuh diindeks dan mana yang enggak nih. Bisa aja masuk ke halaman ini nih, atau nggak sengaja atau gimana ya kan, kemungkinan masuk blokir robot TXT, makanya dia nggak bisa ke indeks. Yang kedua, melanggar guidelines. Guidelines ini apa? Guidelines itu aturan-aturan yang ditetapkan Google ya. Biasanya itu artikel kopas, artikel yang ngandung unsur yang aneh-aneh, tau lah maksudnya gimana ya, nggak usah gue ceritain. Maksudnya yang ngelanggar-langgar lah, bajakan lah, apa obat terlarang, senjata atau segala macam lah. Ini kemungkinan sulit diindeks ya. Yang ketiga, emang domainnya kena penalti. Misalnya, bang, gue baru beli domain kok gue nggak bisa ngindeks ya, susah. Kemungkinan dulunya dia pernah dibuat blog spam ya kan, buat spamming atau buat kerja phishing dan lain-lain lah, yang buat yang aneh-aneh lah. Intinya pernah kena penalti oleh Google, jadi agak susah ke indeks. Atau misalnya lu belum lama ini melakukan kegiatan aneh-aneh dan kena penalti, ya kemungkinan susah. Masalahnya kalau kena penalti itu bukan 1-2 halaman kadang yang diajar, tapi satu ini loh, satu domain. Itu bahayanya, 1-2 halaman yang kena penalti buat satu domain, itu kita bakal susah lagi tuh kalau mau ngecek nih di manual action nih di sini nih. Kalau misalnya kayak gini berarti aman lah ya kan. Kalau misalnya ada manual action biasanya ada keterangan nih karena apa. Nah itu butuh penjelasan tersendiri ya. Setelah tahu penyebabnya sulit indeks, maka selanjutnya kita bakal mengatasi masalah pengindeksan ini ya. Gampang aja solusinya. Cara pertama, pakai submit sitemap. Sebelumnya gue juga udah pernah buat video masalah submit sitemap ini. Jadi kita submit sitemap ke webmaster nih. Ini udah gue masukin nih kemarin nih, sitemap.xml ya. Ketik aja itu terus submit ya. Intinya sih begitu. Nanti habis di submit biasanya 1-2 hari itu udah mulai ke indeks tuh, halaman-halaman kita udah mulai kebaca tuh. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau ini sih bergantung sama Google sepenuhnya. Yang penting kita udah submit, udah selesai, kelar. Nanti juga kalau ada pembaruan apapun di blog kita, nanti bakal ke save sendiri nama sitemap gitu ya. Yang kedua, share lewat media sosial. Nah ini juga ngebantu nih, share media sosial itu. Jadi setelah bikin postingan langsung share ke Facebook lah, Twitter atau ke Pinterest. Biasanya sih kalau gue pengen cepet ngindeks tuh ke Pinterest sama Twitter. Nah Pinterest ini tadi gue udah bikin nih ya. Ini gambar di salah blog yang contoh itu, gambarnya ya udah gue pin ke Pinterest. Ini tuh nanti halaman ini, Pinterest ini nanti ke indeks nih. Jadi sistem kerja crawlernya Google tuh, setelah dia nemuin halaman ini, diindeks sama dia, dan dia nyari link apa lagi yang ada di halaman ini gitu. Jadi kayak apa ya, kayak berantai lah efeknya. Nah di sini ada domain kita nih ya kan, atau ada domain kita di sini. Nah itu juga nanti bakal ke indeks sama dia. Jadi intinya ngebantu lah, Pinterest ini ngebantu gitu. Twitter tuh sama ya, kalau kita share link, atau Facebook juga oke lah, tapi gue sih rekomnya lebih ke Pinterest, apalagi buat apa ya, blog yang banyak gambarnya ya. Ini juga bisa datengin visitor nah dari Pinterest tuh lewat gambar. Yang ketiga, pakai backlink. Udah bukan rahasia lagi ya kalau backlink itu dapat ngebantu halaman buat masuk ke page one lah gitu dengan bantuan backlink ini. Tapi sebenarnya dibalik kesaktian si backlink ini, sebenarnya dia juga punya manfaat-manfaat lainnya ya, asal cara nge-backlinknya bener, website yang kita tanam backlink bener dan relevan. Itu tuh kuncinya tuh, ingat tuh kuncinya tuh. Jadi
lu bisa pakai backlink di, misalnya lu punya web blog dummy atau blog apalah, PBN atau segala macem yang udah established duluan ya, yang udah kuat, atau di web-web gede yang udah kuat nih, soalnya link lu nancep di situ. Nah setelah, biasanya kalau link-link website lama itu gampang banget ke indeks ya, dia cepet banget, hitungan menit juga tanpa kita request itu bisa ke indeks langsung tuh, cepet lah. Nah kalau halaman dia udah ke indeks, ada halaman lu di situ, ada link lu di situ, nah itu cepet itu ke indeksnya juga, link lu sendiri itu ya. Selain itu juga backlink bisa datengin visitor juga kayak referral, jadi otomatis kalau misalnya blog yang lo tanam backlink itu rame, nah kan ada kemungkinan juga masuk ke link lo. Itulah, ini backlink nanti penjelasannya sendiri, ini panjang nih, panjang kali lebar. Yang keempat, menggunakan ping service. Ping service ini ada yang free, ada yang premium, tentunya beda dong. Yang premium kan berbayar, lebih cepat buat indeksnya kayak. Nah ini kita yang gratis aja nih, misalnya Pingler lah ya, kita pakai Pingler nih. Nanti kita kita ping URL kita di Pingler ini nih. Ini lumayan ngebantu sih. Nah ini Pingler nih, jadi tinggal masukin URL-nya di sini. Terus kita masukin title lah, ini kan titelnya ini nih, judul blognya. Kategori apa ya ini, apa aja lah ya, anggap ini tadi gue nulis tentang ikan ya, pets lah, gua anggap pets. Udah tinggal ping. Ini kalau pakai WordPress otomatis ping nih, setelah dia publish ping, biasanya dia udah pakai ping service, jadi enak, kita nggak perlu kayak gini-gini lagi. Cuma balik lagi, namanya kita ping yang gratisan ya, ada aja tuh kayak gini-gininya nih, suruh nunggu lah atau apa, dan belum tentu langsung ke indeks. Beda lah sama yang premium tuh, lihat tuh fitur-fitur yang premium tuh, lebih cepat indeks dan ranking dan bla 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 tuh. Cuma kan ada harganya ya, ada harga ada kualitas ya. Tapi dengan pakai yang gratisan juga ini, sepengalaman gue lumayan nolong sih, lumayan nolong, cuma agak lama lah. Oke, itu pakai ping. Yang jasa ping ini kan ping service banyak ya, ping ometic juga ada. Nah yang kelima pakai ping sitemap. Kan kita udah submit tuh, kita boleh nih ngeping Google nih sitemap yang tadi kita udah indeks. Nah, kita ketik aja langsung di browser. Jadi kita kasih notif ke Googlebot buat ngelirik sitemap kita lah, buat di indeks ya. Tuh bisa dibaca sendiri kan artinya. Nanti gua kasih linknya ya buat ngeping sitemap. Nah ini tadi ping kita udah kelar nih. Keterangannya sih oke aja ya. Tapi nggak tahu deh, tuh lumayan banyak juga tuh dia ngeping kemana-mana. Oke, tadi ping sitemap udah. Nah itu mungkin itu aja ya caranya biar mempercepat indeks. Coba deh lo praktekin sendiri deh, nanti komen gimana hasilnya. Setahu gua sih kemarin gue ya, semenjak request indeks hilang ini, gue pakai cara-cara yang ini lumayan cepet ya. Tapi kalau buat blog baru emang butuh waktu tetap sih. Kalau buat blog baru ya pakai cara ini juga cepet juga, lumayan ngebantu setahu gue ya. Nah kan tadi kita udah ngebahas solusinya tuh, gimana caranya buat ngatasin postingan yang sulit terindeks. Nah sekarang tinggal kita cari tahu gimana kalau URL itu udah keindeks apa belum. Nah, pertama bisa pakai dork nih, dengan cara ketik site.2 nama blog kita.com. Oke, kita cek ya. Gua rasa sih belum, karena emang baru banget tadi ya, dan ini juga blog baru banget buat ya, dadakan.
Nah, belum ke indeks ini karena emang baru. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau ngecek situs sudah ke indeks apa belum, bisa pakai cara ini nih. Tuh, kita coba lihat ya, yang blok gede lah, detik lah. Nah, itu indeks detik nih ada di sini semua nih, pakai ini nih. Udah banyak halaman dia tuh. Itu kalau mau cara apa? Cara cepat buat ngecek indeks orang juga bisa nih pakai dork ini nih. Kalau keseringan suka dianggap spam, tapi nggak masalah lah, sesekali kan kita boleh ngecek ngecek kompetitor, ngecek blog kita sendiri, wajar lah. Yang kedua bisa pakai inspeksi URL. Nah, inspeksi URL ini adanya di webmaster. Nah, di webmaster caranya langsung aja nih, di search box ini kita paste blog atau halaman URL yang mau dicek, kita lihat. Nah, belum ada di Google. Nah, caranya dua. Kalau ini udah centang hijau, berarti itu udah ke indeks. Atau yang pakai cara ini, ada dua cara sih. Sebenarnya kadang terjadi gini nih, di sini centang hijau tapi kok di sini hilang. Nah, lebih percaya yang mana? Kalau gue ya, gue pribadi nih berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin, di sini ada centang hijau nih, sudah ada di Google. Tapi di sini kok pakai dork ini nggak ada gitu web gua, postingan gua. Gua cari dengan kata kunci judulnya aja loh, judulnya plek-plek gua copy semua, gua cari di Google. Gua cari lewat sini nggak ada gitu. Kan gue bingung tuh, mana yang mesti gue percaya nih, apa yang di webmaster, apa yang di sini. Nah, kalau gue sih lebih milih percaya pakai ini nih. Jadi semua URL lu ada di pakai site ini nih. Gue lebih percaya yang di sini pakai cara dork ini nih. Kalau yang di sini entah kenapa agak kurang percaya gue ya gitu. Nah, ini juga tambahan nih, kalau mau lihat cek bisa di indeks apa enggak dari tes live URL nih. Is available to Google, can be index. Oke, berarti web gue bisa diindeks ya kan. Buat halaman-halaman lain juga boleh ente pada cek satu-satu pakai ini bisa apa enggak diindeks. Biasanya ada yang nggak bisa diindeks atau bisa diindeks tapi ada masalah apa nanti diceritain sama Google di sini ya. Oke, kayaknya penjelasannya buat sekarang itu aja. Semoga bisa ngasih solusi deh buat teman-teman yang lagi pada sulit indeks belakangan ini. Intinya sih gini deh, kalau ada yang ngejamin wah ini bakal ke indeks, ini dijamin indeks cepat, nggak usah percaya dulu. Karena apa, sebenarnya masalah indeks ini mau diindeks mau enggak itu hak sepenuhnya di tangan Google. Satu, kita bukan karyawan Google. Kedua, bukan kita yang punya Google. Jadi kita mau cuma nebeng Google buat majang hasil karya kita gitu. Jadi intinya kita serahin sepenuhnya sama dia. Ya, cara yang paling direkomendasiin Google sih sebenarnya cuma ini nih, submit sitemap, sama jangan ada yang kayak gini nih. Jangan keblokir, jangan melanggar guideline, bikin konten yang tebal ya, jangan yang tipis gitu. Maksudnya jangan yang spammy, jangan yang pendek-pendek apa segala macam lah, dan hindari penalti. Gua rasa itu, dengan itu aja udah cukup. Jadi biar terindeks secara natural gitu. Kalau kata dia mah seperti itu. Cuma kan ya namanya kita blogger kan trial error terus. Mana yang terbaik kita pakai, mana yang gagal nggak kita coba lagi, kan begitu. Jadi intinya yang ini berdasarkan pengalaman gue selama ini sih, dan memang lumayan efektif ya. Nah, kalau lo efektif apa enggak pakai cara ini, coba deh lo komen deh gimana deh, atau lo punya insight baru lagi mengenai cara pengindeksan biar cepat, kasih tahu gue juga deh di komentar deh, biar kita juga semua pada belajar nih, karena kan ini kasus lumayan baru juga ya, masih hangat nih. Oke, sekian aja nih tutorial dari gue yang mengenai pengindeksan ini.
Dan jangan lupa ya, subscribe channelnya, subscribe biar banyak nih. Nanti gue bakal beberin rahasia-rahasia selanjutnya yang keren-keren. Pokoknya nggak ada deh di mana-mana. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.